Scott McTominay gives a lot of energy into the team. Onana, don't forget him. Tetap Zirkzee, tapi MU buka opsi untuk datangkan Dominic Calvert. MU pulangkan Amrabat. Ke Premier League, Manchester United dilaporkan mulai mempersiapkan rencana cadangan jika mereka gagal mengamankan jasa Joshua Zirkzee. Setan Merah dilaporkan berminat untuk merekrut Dominic Calvert sebagai penggantinya. Menurut laporan tersebut, MU tertarik merekrut pemain tersebut untuk memperkuat lini serang mereka di musim panas ini. Bumper Everton itu sudah teruji di Premier League. Ia konsisten mencetak gol bagi The Toffees dalam 3 tahun terakhir. Selain itu, ia juga memiliki gaya bermain yang berbeda dengan Rasmus Højlund, sehingga keduanya bisa saling melengkapi. Laporan itu mengklaim bahwa Højlund bisa diamankan Setan Merah di musim panas ini. Pasalnya, Everton butuh tambahan dana dalam waktu dekat ini. Karena jika tidak, mereka akan terkena sanksi profit dan sustainable rules dari EPL. Itulah mengapa jika MU bersedia membayar 40 juta pounds untuk jasa Calvert, maka Everton akan melepaskannya. Sementara itu, kebersamaan Sofyan Amrabat bersama Manchester United nampaknya akan segera berakhir. Dia hampir dipastikan bakal dipulangkan ke Fiorentina. Dilansir dari laporan United, pemain asal Maroko itu tak akan lagi memperkuat MU musim depan. Manajemen klub tak akan mengaktifkan klausul pembelian permanen Amrabat. Meski menurut laporan yang sama, Amrabat dinilai gagal memberikan kontribusi maksimal di MU. Performanya selama di Old Trafford gagal meyakinkan Erik ten Hag. Tentu hal ini mengecewakan Amrabat sebab sang pemain menunjukkan keinginannya untuk bertahan di Old Trafford. Usai Copa America, MU kejar Ronald Araujo. UEFA cari gara-gara ke MU soal Todibo. Klub Premier League Manchester United nampaknya masih kesemsem berat dengan sosok Ronald Araujo. Sport melaporkan bahwa MU masih berminat untuk merekrut Araujo. Mereka mengajak sang bek untuk pindah ke Inggris. Pasalnya mereka saat ini lagi membutuhkan tenaga di lini pertahanan mereka pasca ditinggal Rafael Varane. Menurut laporan tersebut, MU mulai bermanuver untuk merekrut Araujo karena mereka tahu sang bek bakal dijual oleh Barcelona di musim panas ini. Menurut kabar yang beredar, Barcelona lagi butuh dana segar di musim panas ini. MU akan mencoba merayu Barcelona agar mau melepaskan Araujo ke tim mereka setelah Copa America 2024 berakhir nanti. Menurut kabar yang beredar, Barcelona akan membandrol Araujo di angka 80 juta euro. Sementara itu, Manchester United tampaknya menghadapi tantangan serius setelah UEFA memblokir salah satu kesepakatan transfer utama mereka musim panas ini. Bek tengah baru menjadi prioritas utama MU musim panas ini, yang mengarah pada minat mereka terhadap Jean-Claire Todibo, bek internasional Prancis yang bermain untuk Nice. Namun klub menghadapi hambatan dalam mengejar pemain berusia 24 tahun itu karena kepemilikan Sir Jim atas Nice melalui perusahaan Ineos. Tak lama setelah itu muncul laporan bahwa UEFA telah memblokir transfer untuk bek tengah tersebut. Sir Jim mengungkapkan bahwa dia dicegah untuk menandatangani seorang pemain yang tidak disebutkan namanya. Anthony Griezmann dan Adrien Rabiot menuju Manchester United. Ada rumor baru seputar siapa pengganti Anthony Martial di skuad Manchester United di musim depan. Setan Merah dilaporkan tengah melirik untuk mendatangkan Anthony Griezmann di musim panas nanti. Belanja striker baru dipastikan jadi agenda Manchester United di musim panas nanti. Ini disebabkan mereka harus berpisah dengan Anthony Martial di musim panas ini setelah kontraknya tidak diperpanjang. The Equipe melansir bahwa MU tertarik mendatangkan Anthony Griezmann. Mereka ingin memboyong sang penyerang dari Atletico Madrid. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin merekrut Griezmann karena rekam jejaknya yang bagus. Sang penyerang sudah membuktikan kualitasnya di La Liga. Ia menjadi salah satu penyerang tertajam di kompetisi teratas sepak bola Spanyol tersebut. Selain itu, ia juga bisa bermain di beberapa posisi sehingga ia dianggap bisa jadi opsi yang bagus untuk lini serang Setan Merah. Klausul rilis sang striker dikabarkan aktif di musim panas nanti. Ia bisa diangkut dengan bayaran sekitar 15 juta euro saja. Sementara itu, Tuttosport melaporkan bahwa Rabiot akan cabut dari Turin di musim panas ini. Ia dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Manchester United.
Menurut laporan tersebut, manajemen Juventus dan Rabiot sebenarnya lagi membicarakan kontrak baru sang gelandang. Namun, mereka gagal mencapai kata sepakat. Menurut laporan yang sama, Rabiot kini mulai ambil ancang-ancang untuk pindah ke Inggris. Ia dikabarkan ingin bergabung dengan Manchester United. Kubu Setan Merah memang cukup sering dikaitkan dengan Rabiot, karena mereka lagi membutuhkan jasa gelandang baru di musim panas ini. Lini tengah impian Manchester United, Letnan pendukung Højlund. Dimulai dengan sisi defensif dari operasi lini tengah, keluarnya Casemiro akan meninggalkan United tanpa gelandang bertahan yang diakui. Sofyan Amrabat, kecuali klub memilih untuk mengontraknya secara permanen, akan kembali ke Fiorentina, meninggalkan The Reds dengan lubang kosong untuk diisi di dasar ruang mesin. Pentingnya pemilik dua pemain di setiap posisi tidak dapat disepelekan. Artinya, satu impor lini tengah bertahan tidak akan cukup. United telah banyak dikaitkan dengan João Neves dari Benfica. Juga United menurunkan 5 gelandang dan memasukkan 4 gelandang untuk meningkatkan tingkat kualitas dan keseimbangan secara keseluruhan. Mereka akan siap. Kunci terbesar untuk membangun kembali lini tengah mereka adalah membeli pemain yang memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang. United memulai proses menurunkan rata-rata usia lini tengah mereka musim panas lalu dengan merekrut Mount. Tetapi kali ini mereka perlu mengambil beberapa langkah lebih jauh. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa menjadi letnan jangka panjang untuk Maino. Neves diperkirakan memiliki klausul pelepasan 120 juta euro dalam kontraknya di Benfica. Sementara itu, menurut outlet berita Prancis Le Equipe, United tertarik untuk merekrut bintang Nice Kepren, Thuram. Masih harus dilihat apakah minat United terhadap Thuram dan Neves terbukti asli. Jika The Reds bertekad mendatangkan gelandang baru ke Old Trafford, maka kepindahan Neves mungkin akan menghabiskan sebagian besar anggaran transfer klub. Akibatnya, mengontrak Thuram dengan harga lebih murah sebesar 80 juta pound sterling mungkin akan menjadi keputusan cerdas bagi Sir Jim dan Ineos Group. Namun jika Neves menjadi target prioritas United, maka diperlukan negosiasi untuk mencoba meyakinkan Benfica agar menurunkan penilaian mereka terhadap gelandang tersebut musim panas ini. Manchester United luncurkan tawaran gila untuk striker Liga Inggris. Arsenal dan Chelsea jadi pesaing kuat. Manchester United telah bergerak cepat dengan meluncurkan tawaran pembukaan yang besar untuk membeli Ivan Toney. Menurut laporan, Sir Jim menjadikan striker Brentford dan timnas Inggris itu sebagai prioritas penandatanganan musim panasnya. Setan Merah telah terseok-seok sepanjang musim 2023-2024 dan terancam gagal tampil di kompetisi Eropa. Meski demikian, Manchester United masih berpeluang meraih 1 gelar tahun ini apabila memenangi pertandingan final Piala FA kontra Manchester City. Sir Jim DKK dikabarkan sedang mengincar untuk penguatan 4 area tim di musim panas nanti. Manchester United kemungkinan akan menambah pemain baru di posisi bek tengah, gelandang, striker, dan sayap kanan. Kebutuhan MU akan pemain nomor 9 baru sangat terlihat pada musim ini. Meskipun pemain seharga 72 juta pounds, Rasmus Højlund telah tampil baik dengan jumlah 15 golnya dari 41 penampilan mewakili musim yang sangat menjanjikan. Ada saat-saat di mana ia membutuhkan dukungan atau pesaing. Sekarang, menurut sebuah laporan di Spanyol, MU telah meluncurkan tawaran pembukaan yang sangat besar untuk merekrut Toney dari Brentford. Sir Jim dikabarkan siap mengejutkan dunia sepak bola dengan membuat tawaran pembukaan yang gila untuk sang pemain. Laporan tersebut mengklaim MU bersedia melakukan investigasi signifikan untuk mengamankan layanan striker Inggris berbakat dan telah mengajukan tawaran awal hampir 60 juta pounds kepada Brentford. Namun, tampaknya klub asal London tersebut belum siap menerima tawaran pertama yang datang untuk seorang pemain yang juga menarik minat kuat dari Arsenal dan Chelsea selama setahun terakhir. MU dan Brentford diharapkan terus berbicara untuk mencari kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Gareth Braithwaite, rekrutan pertama Manchester United. Ahmad pecah rekor, Højlund membaik di Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan pujian setinggi langit kepada Amad Diallo yang menilai sang pemuda telah menunjukkan performa yang luar biasa baru-baru ini. Pujian ini diberikan ten Hag setelah pertandingan antara Manchester United versus Newcastle. Di laga ini, Diallo diberikan kesempatan untuk menjadi starter. Ten Hag mengaku puas melihat penampilan sang pemuda di laga ini. Ahmad menciptakan gol yang sangat luar biasa hari ini.
ungkap Ten Hag kepada MU TV. Amat menunjukkan perkembangan yang luar biasa bagus. Saya benar-benar puas dengan penampilan dan juga golnya. Ia benar-benar bermain dengan bagus hari ini, sambung Ten Hag. Ten Hag juga memberikan pujian terhadap penampilan Højlund di laga ini. Ia menyebut bahwa sang striker menunjukkan penampilan yang apik, meski jam bermain yang ia dapatkan cukup minim. Saya benar-benar senang ia mampu mencetak gol di laga ini. Bagi seorang striker, gol adalah bagian dari nyawa mereka. Jadi gol ini akan sangat penting untuk kepercayaan dirinya, ujar Ten Hag. Sementara itu, MU dikabarkan bakal merekrut bek sentral Everton Jarrad Braithwaite pada musim panas ini. Menurut laporan dari Daily Mail, Manchester United siap menawarkan 55 juta pound sterling atau 69 juta dolar untuk mengontrak Jarrad Braithwaite. Harga tersebut jauh di bawah harga 80 juta pound sterling atau 100 juta dolar yang dipatok Everton untuknya. Meski The Toffees mungkin terpaksa menjual pemainnya musim panas ini karena masalah keuangan di tengah usulan takeover